Izin membuka Bu Ita. Siap. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang dan juga selamat datang bagi Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada pelatihan In-House Training Bank Indonesia Certified Financial Planner bersama Erlangga Executive Education Center, modul 1 konsep perencanaan keuangan sesi pertama. Di mana nanti konsep kami yang biasanya akan dilaksanakan 1 hari penuh untuk modul 1 akan dilaksanakan 3 sesi Bapak Ibu, di mana pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Selasa, Rabu, dan juga hari Kamis. 2 jam masing-masing pelaksanaan, di mana nanti setiap sesinya akan diisi oleh pemateri-pemateri yang tentu saja sudah direkomendasikan oleh FPSB sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi CFP. Baik, saya mohon izin Bapak Ibu untuk memperkenalkan pemateri kita pada siang hari ini yaitu Ibu Guntari Hudi Winarti CFP yang biasa akrab disapa Ibu Ita Guntari. Saat ini Ibu Ita Guntari menjabat sebagai Direktur ILKIS atau Institut Literasi Keuangan ISEI Surabaya sekaligus Financial Educator di Padma Finansia. Lembaga yang ia dirikan pada tahun 2012 dan berfokus pada edukasi serta konsultasi perencanaan keuangan. Selain itu, ia juga merupakan pendiri IC School, PKBM Insan Cendekia Indonesia, serta konsultan dan pelatih talent mapping di PT Patmakan Patmanaba Konsult Rama. Sebagai Certified Financial Planner, Ibu Ita aktif memberikan pelatihan publik di bidang perencanaan keuangan, pengelolaan kekayaan, dan pengembangan karir berbasis potensi diri. Beliau juga menjadi instruktur di berbagai lembaga profesional termasuk PT FP Edukasi Indonesia, serta menjadi pengajar di program Magister Manajemen Universitas Erlangga. Kemudian Bapak Ibu, nanti saya mohon izin untuk memberitahukan akan ada absensi yang akan saya berikan melalui chat Zoom dan juga nanti kita akan selesai pada pukul 14.00. Baik, tanpa memperpanjang waktu dan layar, saya persilakan. Monggo Ibu itu. Oke, terima kasih Mbak Talita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini cewek semua kah? Enggak ya? Enggak, itu ada Bapak Cahya. Oh, Beliau, oke. oh ini ada Yang Pak Abraham. oke, yang di layar saya kebetulan. Mohon maaf, Pak. Ini baru digeser layarnya baru gitu. Oke. Eh, iya, kenapa cuma dua ini ya? Oke, kalau gitu yang cowok memperkenalkan diri dulu, gitu ya. Ada Pak Abraham, ada Pak Cahya ya. Jadi saya tadi udah dikenalkan oleh Mbak Talita. Saya cuma pengen tahu aja gitu ya. Apa namanya? eh, apa alumninya ya? Maksudnya dulu apa namanya belajarnya di jurusan di bidang apa gitu ya? Saya scanning aja untuk melihat ini nanti untuk materi saya, oh kira-kira kayaknya udah pintar semua gitu ya. Kita bisa lebih banyak diskusi atau bagaimana saya akan menyesuaikan. Kemudian ya, jadi latar belakang pendidikannya, kemudian sekarang posisinya di mana dan kenapa mau ambil CFP. Nah, mana Pak Abraham dulu? Ini cowoknya yang kelihatan cuma dua nih, berarti yang ceweknya cewek semua nih. Ya, Pak Abraham silakan. Ya, salam kenal Bu Ita, Bapak Ibu yang ada di eh, room Zoom ini juga. Selamat siang, saya Abraham Kevin Maratur atau mungkin nanti mungkin teman-teman di sini akrab menyapanya AB, Bu Oh, AB. oke Pak Abe. Ya. Eh, Kalau saya sendiri pernah menempuh pendidikan terakhir S1 di akuntansi Universitas Indonesia. Dan kalau untuk bekerja kebetulan semua rekan-rekan di sini kami semua dari Departemen Keuangan Bank Indonesia ya. Mungkin apa divisi-divisinya aja yang berbeda. Kalau saat ini saya sendiri ada di kelompok review dan rekomendasi keuangan di di Departemen Keuangan itu sendiri. Demikian Bu. Oke. Pak Abraham ini ikut ditugaskan atau pengen sendiri? Pengen sendiri Bu, ya kan memang di apa untuk tiap tahunnya memang ada apa ya kesempatan untuk
pengembangan kompetensi ya. Kemudian kebetulan untuk di tahun ini saya memutuskan untuk mengikuti CFP ini tentunya untuk pengembangan eh, kompetensi ya dalam dalam melakukan tugas di keseharian juga sih Bu. Oke. Oke, terima kasih Pak Abe. Pak Abe. Oke. Oke, salam kenal. Oke, kita lanjut Pak Cahya. Panggilannya siapa ini? Pak Cahya, Pak Ilyas, Pak Putra. Yang panggilannya Cahya Bu biasanya. Oh, Pak Untuk Cahya. teman-teman Oke. kebanyakan manggilnya Cahya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cahya Gesa Putra, biasa dipanggil Cahya, kebanyakan mayoritas manggilnya Cahya. Untuk latar belakang pendidikan ya Bu, terakhir pendidikan terakhir S1 di Universitas Gadjah Mada jurusan akuntansi. Wow, reputasi semua nih ya. Betul. Oke. Sama dengan AB tadi, kebetulan semuanya di Bank Indonesia di Departemen Keuangan Bu. Oke. Divisinya apa ini kalau Pak Cahya? Kalau sekarang saya di laporan keuangan Bu, di pelaporan keuangan. Oke. Nah, kalau maunya ikut CFP kenapa? Ah, Mungkin motifnya tadi untuk motif generalnya karena ada kesempatan Bu yang disampaikan oleh Mas Abraham tadi. Karena setahun sekali kami ada kesempatan untuk training dan motif personalnya karena topik untuk financial planner ini kan penting bukan cuma buat apa ya pekerjaan tapi lebih ke individual kita dalam memanage keuangan gitu ya. Apalagi untuk mempersiapkan pensiun untuk masa depan. Setelah punya anak nih lebih memikirkan keuangan Bu, jujur saja. Biaya pendidikan semakin mahal, Oke. cicilan rumah juga lumayan. Jadi Apalagi untuk dolarnya memanage sekian keuangan. ya. Oke. Siap. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Cahya. Oke, kita lanjut kalau di layar saya di sini yang nampak Bu Egya Riyahta. Udah susah banget. Panggilannya siapa nih? Bu Egi, Bu Ria. Iya, Bu Egi, Bu. Bu Egi, oke. Ya, silakan Bu Egi. Ya, perkenalkan nama saya Egi Aryahta, biasa dipanggil Egi. Oleh teman-teman saya, sebenarnya kalau Ibu nanya semuanya mungkin latar belakangnya hampir mirip, Bu. Pertama Oke. S1-nya di bidang akuntansi, S2-nya di finance teknologi. Lalu, apa namanya, ini kami semua memang ini di Departemen Keuangan, Bu. Jadi, sama semua bekerja di Departemen Keuangan Bank Indonesia. Memang yang membedakan masing-masing kami apa, bertanggung jawab di unit kerjanya berbeda-beda tugas pokoknya Bu gitu. Nah, kalau saya kebetulan di kebijakan akuntansi Bu gitu. Nah, terakhir ya tadi pertanyaannya, kenapa ingin mengikuti CFP? Alasan yang i- paling utamanya sama seperti Mas Abe tadi juga bahwa memang tiap tahun kami ada kesempatan untuk mendapatkan peningkatan kompetensi yang tentunya sertifikasi akan lebih baik karena menambah Q-score. Eh, yang kedua, apa namanya, dari sisi saya sendiri, saya merasa CFP ini merupakan sertifikasi yang kedepannya bisa kita pakai gitu ya, secara personal, terutama bukan hanya untuk personal keuangan kita, tapi semakin banyak sekarang konsultan-konsultan ya yang berlabel CFP ini yang dipercaya dan saya rasa kita kan nggak tahu ya Bu kapan kita akan tetap di BI gitu ya sampai kapan gitu. Jadi ya itu udah persiapan lah Bu. Kalau misalnya Oke. kita keluar dari BI kita bisa punya kemampuan lain gitu. Terima kasih. Ya, wow, luar biasa. Ini memang bersiap nih, menyiapkan kompetensi gitu ya. Oke, terima kasih Bu Egi. Bu Agustin, kayaknya ini motornya Bu Agustin kah? Dari tadi kayaknya Bu Agustin yang banyak bercerita. Silakan Bu Agustin. Selamat siang Bu Ita, Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama salam. saya bukan motor nih Bu, saya yang paling tua lebih tepatnya. Jadi Oh, eh, kami sama tadi di Departemen Keuangan, nama saya Agustin Sulistianingsih, biasanya dipanggil Ade, Ibu Ade kalau teman-teman manggil atau Kak Ade, tapi dipanggil Agustin juga nggak apa-apa.
Nah, S1 saya dari UGM Manajemen, bukan akuntansi. Saya ambil S2-nya Ilmu Ekonomi di UI dan di Australia, ANU, di International and Development Economy. Nah, sekarang saya ditempatkan di Finance Department, di Departemen Keuangan. Nah, belum lama, kalau dibanding teman-teman, saya masih relatif baru di sini, di Departemen Keuangan BI ini. Baru beberapa tahun, baru memasuki tahun ketiga. Nah, jadi untuk memperdalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan, saya seperti tadi juga dengan teman-teman mengambil kesempatan untuk belajar tentang gimana menjadi Certified Financial Planner. Gitu sih, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Agustin. Baik, saya lanjut lagi. Di sebelahnya Bu Agustin di layar saya itu Budiah Parasakti. Nah, Ya, selamat silakan. siang, Bu. Selamat siang, Bu. Ya. Nama saya Dia Larsati, Bu. Biasanya dipanggil Laras. Saya pendidikannya akuntansi, Bu, dari Universitas Airlangga. Mungkin kalau Satu motivasi alma mater dong. satu alma mater, Bu. Iya, adik kelas. Oke. Kalau motivasinya sepertinya sudah diceritakan semua oleh kakak-kakak saya yang sudah menyampaikan di sini, ya, Bu. Tapi mungkin kalau saya karena backgroundnya akuntansi, S2-nya juga akuntansi, Bu. Jadi mungkin kalau CFP ini kan lebih ke aspek finance ya, jadi bisa melengkapi akuntansi yang dipelajari sebelumnya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Laras. Oke, kita lanjut ke Bu Alfilia. Selamat siang, Bu Ita. Siang. Ya, saya untuk background S1 akuntansi dari Universitas Widyatama. Departemennya juga sama dengan kakak-kakak yang sebelumnya, semuanya Departemen Keuangan, namun saya di divisinya sentralisasi penyelesaian transaksi keuangan, Bu. Divisinya itu. Lalu untuk motivasi sebenarnya hampir semua sudah disebutkan, Bu. Jadi dari segi kesempatan dari kantor, lalu untuk menunjang pekerjaan, lalu untuk financial planner kan untuk kita mengelola keuangan pribadi ya Bu, dari uh, pada saat kita bekerja maupun nanti menjelang pensiun gitu kan kita perlu memanage keuangan kita secara pribadi itu sih Bu. Oke, siap. Ini kayaknya kelas kita bisa sedikit banter karena kayaknya latar belakangnya mayoritas sama gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Alfia. Saya lanjut ke Bu Cynthia. Ya, Bu Cynthia Wulandari. Iya, selamat siang, Bu Ita. Dengan izin Bu, perkenalkan nama saya Cynthia Wulandari, bisa dipanggil Cynthia, Bu. Saya dulu S1-nya di akuntansi Universitas Diponegoro. Kemudian sekarang bersama teman-teman yang lain di Departemen Keuangan, saya satu khususnya di bagian yang kebijakan akuntansinya, Bu. Kalau untuk motivasi, sama ya, Bu. Tadi sepertinya sudah disampaikan semua oleh kakak-kakak pendahulu. Begitu, terima kasih, Bu. Oke, jadi sama semua. Oke, baik. Ini ada satu lagi ternyata bapak-bapaknya nih Pak Chandra Surya Wicaksono. Oke, silakan. Halo, selamat siang Bu Ita dan kakak-kakak semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Chandra Surya Wicaksono, biasa dipanggil Chandra. Mungkin saya agak sedikit berbeda nih Bu dari kebanyakan kakak-kakak yang ada di sini. Saya alumni dari S1 ITS, Sistem Informasi tepatnya. Nah, tapi ditempatinnya juga di Departemen Keuangan juga nih. Jadi kalau kita masuk BI itu kan sebenarnya ya udah mau gak mau kalian harus bisa lah semuanya ibaratnya kayak gitu. Nah, di sini kalau motivasi saya sih mirip sama kakak yang sebelumnya, cuman juga karena background saya IT itu, jadi harapannya bisa memperkaya ilmu selain di bagian yang IT kayak gitu sih, Bu Ita. Oke, ya orang teknik masih nyambung, masih sama. Oke, makasih Pak Chandra. Kita lanjut ke Bu Frida Yunita. Ya, selamat siang Bu Ita. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Ya, baik ya.
Selamat siang Bu Ita dan teman-teman, saya Frida, background pendidikan S1 dari Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan UGM, S2 dari University of Illinois at Urbana-Champaign, Master of Science in Policy Economics. Kemudian saya di Departemen Keuangan juga, sekarang di kelompok perencanaan keuangan. Motivasinya ingin financial freedom sebelum pensiun. Demikian Wah. Bu Ita, terima kasih. Siap. Tapi kayaknya di BI financial freedom deh semuanya. Oke. Oke, terima kasih Bu Frida. Kita lanjut ke Bu Restia Purnamanitasa. Panggilannya apa nih, Bu Resti? Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Iya. Perkenalkan nama saya Oke. Restia Purnamanitasa, biasa dipanggil Tia Bu. Jadi lebih Oh, singkat Tia. Oke. aja Bu. Ya, panggilannya Iya. Tia. Saya dari S1 Manajemen Universitas Andalas Bu. Jadi saya jauh dari Pulau Sumatera ini Bu. Kebetulan merantau di Bank Indonesia di Jakarta Bu sekarang. Motivasinya sama Bu, sama teman-teman yang lain. Jadi ini untuk meningkatkan kompetensi ya Bu ya. Semoga juga tidak hanya bermanfaat untuk lembaga, tapi juga untuk diri sendiri Bu bisa mengelola keuangan dengan lebih baik. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Tia. Ya, nanti ada beberapa yang saya memang pengen diskusi ini sama teman-teman ini, karena teman-teman ini aspeknya kalau di BI pengatur yang makro ya. Tapi memang banyak juga kaitannya lebih ke OJK juga sih. Ya. Oke, kita lanjut ke Bu Ondina Yusefin. Baik, selamat siang Bu Ita dan serta Bapak Ibu lainnya. Mungkin saya sama juga dengan Mas Chandra, Bu. Saya sedikit berbeda dengan teman-teman lainnya. Basic saya itu D3 saya adalah sekretaris dan S1 saya yaitu manajemen sumber daya manusia gitu. Nah, untuk saat ini saya sama juga di Departemen Keuangan, tapi saya di Divisi Pengendalian Keuangan. Mungkin motivasinya mengikuti ya pertama karena ada kesempatan dan juga yang kedua ingin memperkaya ilmu dan juga memanage keuangan ke depan baik untuk kehidupan keluarga dan juga untuk pribadi dan mungkin dapat berguna juga nanti di aspek pekerjaan seperti itu, Bu. Panggilannya siapa ini? Oke, saya biasa dipanggil dengan Vega, Bu. Oh, gimana nemu Veganya? Iya. Oke, Bu Vega. Baik. Terima kasih. Lanjut Bu Sri Suci. Ya, selamat siang Bu Ita, salam kenal. Dengan saya Sri Suci, tapi bisa dipanggil dengan Cici. Kalau background pendidikan saya dari akuntansi Universitas Sudirman Bu, di Purwokerto Bu. Nah, untuk background pekerjaan ya sama dengan teman-teman yang lain dari Departemen Keuangan. Kalau saya di laporan keuangan, nah untuk latar belakang atau motivasi ya terkait dengan ikut CFP ini, mungkin sama juga ya milik dengan teman-teman, kita agar lebih melek investasi lah Bu. Mungkin sekarang masih awam ya investasi perusahaan keuangan, nanti mungkin biar bisa berguna di pekerjaan khususnya nanti dan juga di kehidupan sehari-hari ya untuk persiapan pensiun ya kalau kata teman-teman. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Cici. Kita lanjut lagi Bu Sasya Prita. Terima kasih Bu Ita, salam kenal, saya Sasya Prita, biasa dipanggil Peta, S1-nya di UI, jurusan Administrasi Fiskal, S2-nya juga di UI, MPKP, FEB UI, saya di Departemen Keuangan juga, sama seperti yang lain, di di Divisi Pengelolaan Pajak. Kemudian motivasinya juga sama, mirip-mirip dengan yang lain untuk pengembangan kompetensi, perencanaan keuangan, investasi yang tidak hanya bermanfaat untuk lembaga maupun juga untuk diri sendiri. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Tita. Oke. Kita lanjut. Tadi Pak Abraham sudah, Pak Joy sudah. Bu Arlin Karlina. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ita, perkenalkan nama saya Arlin Karlina, dipanggilnya Arlin. Dulu kuliah S1 di UNER Akuntansi, Bu.
Oke. Iya. Terus sekarang di divisi apa ya? Kelompok pengelolaan dan kebijakan dan pengelolaan keuangan. Agak panjang namanya. Iya. Kalau motivasinya mungkin udah disebutin teman-teman semua, tapi sebenarnya mungkin lebih ke ingin ada juga wawasan yang lain ya, terutama mengenai apa pensiun ya, investasi dan pensiun gitu. Mungkin itu saja Bu perkenalannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi Bu Anissa Putri. Ya, selamat siang Bu Ita. Salam kenal Bu, saya Anissa Putri, biasa dipanggil Putri. Nah, untuk background pendidikan, yaitu S1 Akuntansi Universitas Andalas. Saat ini di Departemen Keuangan, yaitu di Kebijakan Pengelolaan Keuangan. Nah, untuk motivasi juga sama dengan teman-teman lainnya Bu, terutama untuk memperdalam pengetahuan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan, baik untuk mendukung pekerjaan di BI maupun untuk kehidupan sehari-harinya. Mungkin demikian. Oke, terima kasih Bu Putri. Oke, kita lanjut ke Bu Evina Dewi. Selamat siang Ibu Ita. Perkenalkan, nama saya Ervina Dewi Andriani, biasa dipanggil dengan Dewi. Eh, untuk background saya dari S1 dari S1 Akuntansi dari Universitas Jenderal Sudirman. Untuk ukernya saya di manajemen intern Ibu. Gitu. Kalau untuk motivasinya sama sih dengan kakak-kakak yang lain. Eh, karena ada kesempatan dari Bank Indonesia untuk lebih belajar lagi dan kemudian untuk apa hari tua Ibu kan untuk perhitungan hari tuanya aja ketika pensiun. Demikian. Oke, baik, terima kasih gitu. Sebentar, saya pengen tahu, ini rata-rata usianya 30-an kah? Ada yang kasih jempol ya? Siapa yang 30-an? Oh, 40-an? Oke. Oke, 50-an? Kan nggak ada yang 60-an kan pasti. Ada yang 20-an kah? Oh, ada. Oh, oke. Wow, mantap. Oke, ya baik. Kita bisa melihat ini nanti arah kebutuhannya beda-beda gitu ya. Tapi it's good gitu ya dari awal. Kalau sudah berpikir tentang perencanaan dan hari tua itu pas banget gitu ya. Oke, kita lanjut ke Bu Ria. Aulia. Ya, selamat siang Bu Ita. Perkenalkan, nama saya Ria. eh, Sama dengan teman-teman dari Departemen Keuangan Bank Indonesia, khususnya di kelompok review dan rekomendasi keuangan. Background pendidikan S1 Akuntansi UI, S2 Finance dari London Business School. Untuk motivasi mungkin lebih ke motivasi pribadi ya Bu, pengen bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik. Jadi nanti pensiun nanti bisa eh, menjalankan cita-cita keliling dunia. Cita-cita saya. Oh, Pengennya begitu. mantap. Amin. Ya, Mungkin itu aja. amin. Loh, dream itu harus dipasang Iya, gitu kan? betul Bu. Biar kita yakin gitu ya, dapat gitu ya. Siap. Siap. Terima kasih Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke Mbak Ninda Tiralita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ita dan teman-teman semua. Salam kenal, nama saya Aninda Viralita. Biasa teman-teman manggilnya Anin aja Bu. Saya S1 Akuntansi dari Universitas Budi Luhur, S2-nya belum gitu. Terus saat ini ditempatkan di Departemen Keuangan barengan sama teman-teman semua di sini, tapi saya di kelompok assessment dan pengendalian keuangan, Bu.
Motivasinya kurang lebih sama teman-teman yang lain karena memang saya juga pengen menambah sertifikasi ya Bu sebagai tambahan Q-score di kantor. Kemudian juga yang kedua saya pengen menambah wawasan juga. Siapa tahu nanti juga bisa pasti berguna juga untuk keseharian ya terkait dengan financial planner ini. Demikian Bu Ita, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Anin. Oke, ini yang satu nih Bu Lydia Susilo. Iya, selamat siang Bu dan teman-teman. Ini Siang. mohon maaf, kameranya sepertinya lagi ada problem, jadi nggak tampil ya Bu ya. Oke. Ya, izin memperkenalkan diri, Bu Ita. Saya Lydia Susilo, biasa dipanggil Litsu, dari kelompok kebijakan pengelolaan keuangan. Motivasi untuk mengikuti pelatihan ini adalah untuk menunjang kompetensi selaku SDM Bank Indonesia, tepatnya di Departemen Keuangan, dan juga sekaligus sebagai penambah keahlian diri sih untuk mengelola portofolio dan keuangan pribadi. Oh, tadi untuk pendidikan dari S1 Akuntansi Universitas Trisakti. Salam kenal. Oke, terima kasih Bu Litsu. Lucu banget gitu. Mungkin ada beberapa Lydia, jadi disingkat Litsu gitu ya. Iya Bu, betul. Saya ingat saya gitu juga. Saya dulu kan di seangkatan saya itu ada beberapa Ita gitu ya. Jadi saya dipanggil juga Ita Gun gitu. Jadinya supaya mudah mengingat. Oke, ini 21 termasuk saya sama Mbak Talita. Berarti ada 2 yang belum gabung ya Mbak Talita? Mungkin masih belum datang. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman. Ya saya tadi ada beberapa, kalau saya latar belakangnya manajemen keuangan ya dari dulu ya. S1 saya di UNER tadi manajemen keuangan, S2-nya saya ambil di MMUI manajemen keuangan juga gitu ya. Nah tapi manajemen keuangan yang saya pelajari gitu ya, itu nggak ada personal finance-nya sama sekali zaman saya gitu ya. Jadi nggak ada. Jadi terus terang saya belajar ilmu ini baru di tahun 2004. Baru belajar ilmu personal finance ya. Jadi dari dulu S1, S2 saya bicaranya adalah corporate finance. Nah ini teman-teman di BI kalau kaitannya dengan pekerjaan mungkin nantinya teman-teman akan lebih tahu gitu ya fenomena yang ada di masyarakat itu seperti apa ya. Karena kan BI kan lebih ke kebijakan makro gitu ya. Jadi mungkin akan lebih tahu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu ya kaitannya karena dari sekelompok orang ini kalau bersatu ya jadilah masyarakat kan begitu ya seperti itu dan saya langsung izin sambil share ya. Nah nanti teman-teman kalau seandainya ada sesuatu yang ditanyakan juga kita bisa sambil diskusi aja ya jadi tidak harus apa namanya menunggu selesai dulu atau apa enggak ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Sorry, saya bukan mau pamer gelar, tapi saya mau menunjukkan profesi gitu ya. Jadi kalau kita gelar akademik ya dapat MM gitu ya, mungkin ada yang master di luar segala macam gitu ya. Kalau certified financial planner, nah ini nantinya juga akan ada panduan cara menulis gitu ya. Nulis CFP itu harus ada R di atasnya segala macam itu nanti ada di dalam panduannya. Jadi kita harus nanti mengikuti ya gitu ya panduannya seperti apa ya. Nah yang berikutnya ini semua adalah sertifikasi yang saya ambil terkait dengan perencanaan keuangan. Tidak semuanya saya ambil, saya hanya ngambil beberapa gitu ya. Qualified Wealth Planning yang saya ambil ini itu lebih ke bagaimana kita menyusun book plan gitu ya, menyusun
book plan menggunakan aplikasi yang ada gitu ya. Itu biasanya ini masuk sebagai continuum professional development. Kita bisa pakai untuk pengembangan diri kita, untuk kita bisa kalau tadi pengen nantinya punya profesi sendiri gitu ya. Book plan-nya kayak apa sih? Oke, kita bisa pasrahkan nanti ke dalam aplikasi yang ada di QWP. Ada QWP, ada AWP. Ya, AWP ini adiknya gitu ya. Saya pakai QWP. Kemudian ada Associate Executive Planner Practitioner. Nah, kalau ini sebenarnya spesialisnya gitu ya. Kalau di sini ini spesialisnya di estate planning. Jadi kita bisa kalau kita pengen tahu ini penyelenggaraannya dari Singapura gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu sebenarnya gimana sih ngatur waris ya. Nah, kalau asset planner practitioner ini lebih sampai ke kalau asetnya tidak hanya di Indonesia. Kalau asetnya sampai di luar tuh seperti apa? Nah, nanti teman-teman juga bisa mengambil itu kalau memang saya pengennya nanti saya mau fokusnya ke ke waris, ke estate planning, bagaimana mengatur itu gitu ya, ke distribusi kekayaan. Teman-teman mungkin perlu menambah ini AEPP gitu ya. Kemudian yang terakhir saya pelajari dua ini yaitu Qualified Financial Coach dan Master of Financial Coach. Kenapa saya ngambil ini? Karena kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, itu kita bicara tentang orang. Nah, tadi mungkin kalau teman-teman berpikirnya gimana saya jadi konsultan. Oke. Tapi kalau kita ngadepin orang tuh nggak mesti orang tuh bisa kita kasih tahu. Kalau konsultan tuh kan kita ngasih tahu gitu. Kamu harus begini, begini, begini gitu ya. Nah, tapi kalau udah nyangkut behavior, gitu, nyangkut orang, itu kita nggak bisa sekedar, oke, kamu harus begini, 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 gitu ya. Kita harus pahami dulu latar belakangnya seperti apa. Kenapa ada orang kok udah belajar tetap aja boros? Ya, mungkin teman-teman di sini ada punya pengalaman. Itu loh, belajarnya udah ilmu keuangan sampai S3, tapi kok tetap aja boros. Gitu ya. Ada ketemu orang seperti itu? Oke, ya. Nah, itu apa gitu? Itu masalah behavior. Nah, kenapa behavior itu terbentuk? Bisa jadi karena masa lalu. Jadi, teman-teman, saya senang sekali semakin banyak orang yang belajar perencanaan keuangan bukan sekedar untuk ini ya, karena semuanya harus berbasis dari keluarga. Nah, ini nanti saya berharap sih teman-teman akan banyak. Ini udah sekian banyak orang ini akan bisa mengedukasi akan bisa mengedukasi lebih banyak orang gitu kan. Nah, dengan mengedukasi lebih banyak orang ini akan lebih banyak lagi keluarga itu yang nantinya akan bisa teredukasi. Nah, ini penting banget gitu ya. Karena apa? Kebetulan saya juga saya dirikan sekolah gitu ya. Karena terus terang saya juga kayak punya tantangan gitu ya. Gimana ya sebenarnya kita bisa bisa mengajarkan ya, bisa mendidik ya pengelolaan keuangan itu mulai dari kecil, mulai dari anak-anak. Dan itu alhamdulillah itu bisa saya buktikan gitu ya. Kebetulan pendidikan sekolah yang saya dirikan adalah pendidikan non formal gitu ya, sehingga kami bisa lebih customize di kurikulum segala macam gitu ya. Itu mulai SD kami sudah ajarkan literasi keuangan gitu ya dalam bentuk bukan hanya teori tapi praktek gitu ya, praktek nyata. Ternyata cukup mempengaruhi waktu saya ngobrol dengan orang tuanya segala macam, cukup mempengaruhi behavior mereka gitu ya. Jadi mereka yang awalnya begitu terima uang langsung spending, ternyata enggak, mereka udah mulai mikir, oh gimana ya aku ngatur, oh aku punya tujuan ini kayak tadi aku pengen ke luar negeri, ke keliling dunia nantinya gitu ya. Kalau ini anak-anak memang kita challenge gitu ya untuk punya tujuan dan itu berdampak banget gitu ya. Jadi kita nggak bisa mengharapkan orang yang belajar perencanaan keuangan ikut training sekali kemudian udah langsung otomatis mereka bisa enggak gitu ya. Itu satu proses. Nah, proses itu nggak bisa langsung
Jadi ini proses bertahap. Jadi semakin dini dikenalkan, ini semakin bagus gitu ya. Nah itu yang kita mungkin ini akan jadi PR kita bersama. Setelah teman-teman ini bagaimana kita bisa mengedukasi lebih banyak masyarakat. Oke, saya kenalkan dulu tentang CFP itu seperti apa gitu ya. Nah, ini di sini saya bisa tunjukkan gitu ya. Jadi kalau baik, oke. Nah, pusatnya itu ada di Denver, ya, Financial Planning Standard Board. Asal CFP-nya sebenarnya tetap dari Amerika. Dulu di Amerika itu ada CFP Board, gitu ya. CFP Board itu dia yang mensertifikasi para CFP yang ada di Amerika. Nah, di dalam perkembangan ternyata muncul kebutuhan di luar Amerika. Nah, untuk kebutuhan di luar Amerika, kemudian dibentuklah Financial Planning Standard Board. Ini yang membawai seluruh negara. Sekarang kalau nggak salah ada 29 negara gitu ya yang menyerahkan ini. Jadi kalau nanti mau cek itu bisa websitenya di www.fpsb.org gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, saya mau sharing sebentar. Oke, saya mau putarkan video sebentar. If you feel like your finances are out of control, you're not alone. Did you know that more than 8 in 10 people don't feel very knowledgeable about their finances? That same group says it's tough to stick to their financial strategies. As a result, only 2 in 10 people around the world feel strongly confident that they can achieve their financial goals. If you were to develop a financial plan for your family today, what would your priorities be? Here's what's top of mind for most people. Being debt-free. Being prepared for an emergency. Owning a home. Planning for retirement. Managing their finances. Supporting others financially. And managing investments. But only 1/3 of consumers have a comprehensive written financial plan. Why? It's a matter of trust. While more than 2/3 of all consumers rate trustworthiness as a very important consideration when selecting a financial professional, nearly as many don't know whom to trust. We do. Life's better with a certified financial planner professional. Most consumers who work with a certified financial planner professional are very satisfied. These same individuals are also more likely than other consumers to be highly confident in achieving their financial goals, to consider themselves very knowledgeable about financial matters, and to be very successful at sticking to their financial strategies. Certified financial planner professionals get high marks from clients on honesty and integrity, placing clients' interests first, understanding clients' needs and goals, and explaining financial matters in simple terms. On average, people say CFP professionals spend almost twice as much time than other types of financial professionals working directly with their clients, helping them develop plans to achieve their financial and life goals. What's the best way to take control of your financial future? Look for someone you can trust, a certified financial planner professional. CFP certification is the only globally recognized mark of excellence in financial planning. Find your certified financial planner professional today. Oke, tadi seperti sampaikan ya, ternyata 8 dari 10 orang itu banyak yang masih belum paham ya tentang pengaturan pengelolaan keuangan. Jadi sebenarnya dengan kita mengetahui apa, sebenarnya masalahnya adalah masalah penyusunan prioritas. Nah ini kalau di ilmu ekonomi teman-teman tentu kan ingat ya, kita selalu dihadapkan pada unlimited needs and wants gitu ya, tapi limited sources. Kita selalu dihadapkan pada gap gitu ya. Ada keinginan kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Nah, kita dengan seperti itu, kita selalu dihadapkan pada pilihan.
Nah, sebenarnya di sini yang kita pelajari adalah bagaimana kita menentukan prioritas. Nah, menentukan prioritas akan lebih bagus kalau kita punya tujuan yang jelas. Nah, arahnya ke sana. Nah, tapi di dalam perjalanan nggak mesti orang itu bisa melakukan sendiri. Butuh orang yang trusty. Jadi makanya tadi butuh orang yang bisa dipercaya. Karena itu di dalam perencanaan keuangan sebagai seorang CFP nanti ada kewajiban untuk ini apa namanya mematuhi kode etik. Nah ini penting banget gitu ya, karena kode etik ini yang akan menjamin CFP apa namanya menjamin CFP untuk apa namanya tetap menjalankan profesinya dengan benar ya. Seperti itu ya. Jadi karena CFP sendiri itu worldwide gitu ya. Bapak Ibu ke luar negeri di kartu namanya tulisan CFP, orang kenal. Oh CFP ya gitu ya. Nah untuk memastikan bahwa CFP ini akan tetap apa ya namanya terjaga, itu makanya kenapa harus ada kepatuhan kode etik. Nah itu dulu teman-teman pasti harus mematuhi seperti itu. Oke, nah member dari ini sendiri worldwide ya, Indonesia salah satunya, kalau nggak salah itu negara ke-20. Nah ini saya ambil data yang terbaru dari website FPSB gitu ya. Teman-teman akan menjadi bagian dari 200 tahun 2025. Baru 236.300, jadi menjuta. Jadi teman-teman akan jadi bagian dari apa dunia gitu ya. Nah, memang ada kenaikan gitu ya. Ini sekarang ini ada 29 teritori gitu ya. Pertumbuhan yang paling tinggi di US tetap gitu ya. Dilanjutkan yang lain. Kalau dari net growth-nya Italia yang paling tinggi. Indonesia stabil aja gitu ya, kenaikannya nggak luar biasa. Apa? Nah, yang lucu gitu ya, 37,9 itu female gitu ya. Nah, kemudian 62, apa namanya? Ini adalah di bawah 40 tahun gitu ya. Nah, ini yang kalau dari secara worldwide itu ternyata mayoritas laki. Ini nanti ketambahan perempuan banyak nih gitu ya. Ini perempuan yang ada di sini ya. Dan mayoritas di bawah 40 tahun. Nah, kita bisa melihat penyebarannya seperti itu ya saat ini. Oke, saya ya. Oke. Nah, ini kalau di FPSB Indonesia, nah ini kantornya ada di City Love gitu ya di Jakarta, FPSB Indonesia. Ini masih 27 ya, sekarang udah 29. Ini saya ikutan foto gitu ya. Ini saya mau tunjukkan aja yang membawa CFP ke Indonesia ini beliau nih, Pak Trijoko Santoso. Beliau udah mau membawa CFP itu sejak krisis 98 ya, sejak sebelum krisis 98 gitu ya. Dan itu satu perjuangan untuk bisa membawa CFP ke Indonesia bukan hal yang mudah gitu ya. Karena ada yang sebelumnya mau membawa CFP ke Indonesia tapi kemudian akhirnya tidak melanjutkan sehingga Indonesia sempat jadi negara yang tidak dipercaya gitu ya. Nah, kemudian CEO dari FPSB yang ada di Denver itu yang sebelumnya Donald May, sekarang Dante. Ini ya, ini yang CEO yang baru gitu ya. Pak Trijoko Santoso ini sekarang jadi chairman. CEO-nya sebelumnya ini yang CEO yang pertama di FPSB Indonesia itu Bu Marji gitu ya. Sekarang Pak Iksan. Ya, kebetulan kami bersama-sama sejak tahun 2006 ya, sejak pertama kali FPSB Indonesia ini didirikan gitu ya. Jadi Indonesia apa namanya dan kita baru melakukan sesi pertama di tahun 2007. Alhamdulillah saya termasuk ikutan yang pertama waktu itu ya.
Kemudian gimana caranya untuk ini ya, untuk bisa menjadi CFP gitu ya. Nah, teman-teman, sepertinya sekarang diikutin. Yang pertama harus ikut pendidikan. Jadi seorang CFP meskipun apa namanya dari latar belakang pendidikannya masih terdengarkah? Ini kayaknya nggak stabil ya. Terdengar ya? Oh, oke. Baik, terima kasih. Ini sepertinya agak nggak stabil. Izin Ibu, ini Oke. materi yang introduction, bukan? Iya, introduction. Betul. Oke ya. Jadi pertama harus pendidikan. Nah, nanti setelah ikut pendidikan akan ada ujian. Mbak Talita pasti sudah punya jadwal ujiannya ya. Kayaknya ini khusus, nanti ujiannya juga khusus gitu biasanya gitu ya. Ada pendidikan, ada ujian. Nah, Sepertinya Bu Ita kelempar. Ditunggu. Terlempar nih Bu. Masih termute tuh. tadi udah kerasa ini kayaknya kok apa namanya agak ini gitu ternyata beneran. Oke, baik kita. Oke. Nah, jadi apa namanya kita bisa lihat di sini ya. Jadi ada pendidikan gitu ya. Ya. Oke, ini kenapa ini internet kok tiba-tiba error. Ya. Ya. Jadi ini kita apa namanya dari pendidikan, kemudian nanti ada ujian. Nah, pengalaman ini saya yakin tadi teman-teman udah cukup pengalaman dan ini tadi ya harus ada kepatuhan pada kode etik. Nah, proses belajar ini harus terus dilakukan. Makanya ada pendidikan awal yang sekarang ini, tapi juga nanti ada continuing professional development. Teman-teman harus terus update gitu ya, update ilmu supaya bisa ini. Nah, ini adalah ini sekarang pendidikan, nanti ada ujian. Saya hitung-hitungannya sama Mbak Talita aja, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ini adalah yang harus dibayarkan ke FPSP Indonesia, gitu ya. Jadi lembaga pendidikan ada beberapa. Nah, dari beberapa itu yang bisa mensertifikasi hanya FPSP Indonesia. Jadi FPSP Indonesia menyelenggarakan ujian dan mensertifikasi. Jadi melakukan proses sertifikasi. Yang dilihat apa itu tadi ya, bahwa patuh pada kode etik, dilihat pengalaman, kemudian ada biaya administrasi ini tadi. Dan setiap 2 tahun sekali itu harus resertifikasi. Nah, ini tadi teman-teman kalau yang tadi ada rencana untuk bisa sampai profesi ke depan dijaga gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai lepas gitu ya. Eman gitu kan kalau lepas karena biayanya kan lumayan gede gitu ya. Nah, jadi setiap 2 tahun sekali akan dicek kepatuhan pada kode etik gitu ya. As long as tidak ada komplain itu sebenarnya aman. Ya, sampai kalau kapan tuh terkait dengan kode etik gitu ya. Kebetulan saya sempat ikut sidang kode etik beberapa kali ya. Saya kebetulan jadi sekretaris untuk kaitannya dengan komisi disiplin pada waktu itu. Jadi nggak terus-menerus ya. Kebetulan ada beberapa kasus dan saya diminta untuk menjadi sekretaris waktu sidang kode etik. Kalau sampai tidak ada sesuatu yang pengaduan dan segala macam sebenarnya aman gitu ya. Tapi kalau sampai sudah ada sampai pengaduan atau masalah hukum, nah itu otomatis gitu ya. Biasanya kode etiknya akan terkena. Nah kalau terkena seperti itu apa? Biasanya akan dibiarkan untuk melalui proses itu tadi sidang kode etik dulu. Kalau artinya bisa ada kesempatan untuk menyangkut
menyanggah gitu ya. Pak enggak seperti itu gitu ya, misalkan seperti itu. Apalagi di dunia maya kan seringkali kita ini nggak ngerti kadang-kadang ya yang benar yang mana gitu ya, kadang-kadang seperti itu. Terus kemudian ada ketentuan harus mengikuti 40 continuing professional development. Jadi 40 CPD. Nah, CPD itu diperoleh dari apa? Nah, saya yakin di BI ini sering banyak kegiatan, sering banyak edukasi. Nah, itu kalau relate, kalau itu nyambung dengan apa namanya perencanaan keuangan, diajukan aja gitu ya. Jadi nggak berarti harus berbiaya, enggak gitu ya. Kadang-kadang FPSP Indonesia biasanya setahun 2 kali, FPSP Indonesia kerjasama dengan Financial Planner Association Indonesia biasanya menyelenggarakan kegiatan untuk mengupdate. Nah, itu ikut aja yang seperti itu gitu. Itu biasanya online, free gitu ya. Jadi apalagi kalau posisi di Jakarta enak tuh. Seringkali ya kegiatannya banyak kan di GDC gitu ya. Nah, mungkin suatu ketika kita bisa ketemu di sana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini prosesnya. Jadi CFP itu gelar profesi. Jadi tidak bisa selamanya dipajang kalau kita tidak aktif memaintain. Nah, ini tolong dijaga ya. Nah, kaitannya dengan ujian. Ya, teman-teman, ini tiga hari ini ketemu saya, kita akan bicara foundation and financial planning, dan materi ini akan selalu muncul di setiap ujian. Oke, ujiannya ada CFP 1, CFP 2, CFP 3, dan CFP 4. Nah, untuk CFP 1, selain foundation, itu juga risk management dan insurance planning. Oke, CFP 2, foundation dan investment planning. CFP 3, foundation dan tax estate dan retirement planning. CFP 4 jam, ini nyangkut semuanya. Dan ini 4 jam ujiannya bersifat kasus ya. Jadi ada case sekitar 5 case study gitu ya. Nah, kalau ini CFP 1 biasanya 100 soal, CFP 2 mungkin sekitar 80 gitu ya. Antara 100 sampai 80 sampai 100. Kalau CFP 1 yakin 100. Antara CFP 2 sampai 4 itu antara 80 sampai 100. Nah, jadi seperti itu. Kalau CFP 1, 2, 3 itu masih banyak teori gitu ya. Tapi di CFP 4 itu full case study gitu ya. Jadi biasanya diceritain kasusnya kayak gini gitu ya. Nah, dengan kasus kayak gini gitu ya, biasanya ada 3 halaman kasusnya, kemudian pertanyaannya apa. Nah, itu baru kemudian dijawab seperti itu. Oke. Nah, ini teman-teman saya tunjukkan di sini ini ada valid until-nya gitu ya. Seperti ini ya. Dulu masih Pak Trijoko yang tanda tangan sebagai chairman, dan ini waktu itu masih Noel Mayo. Sekarang tanda tangannya Pak Iksan dengan Dante gitu ya, udah beda gitu ya. Ini saya valid sampai 2027. Jadi saya harus selalu update 2 tahun sekali gitu ya. Dan ini kalau mau nyetak kartunya ya, jadi kita punya kartu CFP gitu ya. Nah, ini saya masih bisa aktif sampai 2027 seperti itu. Oke, nah teman-teman, nanti untuk ujian dan seterusnya itu nanti bisa ngelihat hasilnya itu di websitenya FPSP Indonesia gitu ya. Nanti kalau udah ada pendaftaran nomornya harus di-keep, nomor itu akan terpakai terus gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sertifikasi ya, ini juga bisa dilihat semuanya di FPSP Indonesia tadi. Nah, itu sementara perkenalan kaitannya dengan CFP gitu ya. Mungkin ada yang mau ingin ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi foundationnya. Kalau ini baru saya jelasin dulu tentang CFP karena nantinya ini nyangkut profesi. Nah, nyangkut profesi ini berarti nanti teman-teman harus keep ya, harus jaga. Jadi artinya apalagi nanti kalau ada yang punya rencana untuk saya pengen sampai sampai nanti gitu ya. Nah, itu untuk sampai bisa jadi profesi. Nah, itu semakin harus dijaga gitu ya, dijaga benar supaya ini bisa dikit. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum sementara? Oke.
Kalau belum, saya lanjut ke ini ya, tentang konsep perencanaan keuangan dulu. Jadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Mbak Talita gitu ya, bahwa untuk materi hari ini kita memang baru intro dulu, kemudian juga kita bicara tentang bagaimana sih konsep perencanaan keuangan ya, karena ini basic dari dari materi-materi yang selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian nanti dari setelah ini besok kita bicara tentang laporan keuangan pribadi dan manajemen hutang. Ya, manajemen hutang ini juga masih lirik dengan laporan keuangan pribadi ya. Terus kemudian nanti di hari ketiga itu kita bicara tentang time value of money. Aplikasinya seperti apa gitu ya. Ngitung dana pendidikan, ngitung untuk kredit rumah, ngitung untuk dana hari tua gitu ya, ngitung asuransi. Jadi ini basicnya di sini. Nah itu mudah-mudahan teman-teman kalkulatornya udah nyampe semua gitu ya pada hari Kamis gitu ya. Jadi kita bisa langsung pergunakan gitu ya, karena pada saat ujian nggak boleh bawa handphone, nggak boleh maksudnya handphonenya tidak bisa dipakai untuk perhitungan. Kalaupun nanti sampai hari Kamis ternyata belum diterima, ya kita nanti pakai apps dulu ya untuk menghitung time value of money-nya ya. Oke, nah kalau kita bicara tentang konsep perencanaan keuangan, kita akan bicara dari definisinya dulu supaya kita samakan persepsi kita terkait dengan perencanaan keuangan itu apa ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa garis bawahi ya. Jadi ini adalah proses untuk mencapai tujuan nih ya. Tujuan hidup. Nah, seseorang. Jadi ini kelihatan juga seseorang, berarti bukan perusahaan. Ya, karena itu kita masing-masing, nanti teman-teman sekalian gitu ya, kalau mau start untuk diri sendiri, teman-teman harus dengan keluarga. Supaya tujuannya bareng gitu ya, nggak sendiri-sendiri ya. Nanti yang satunya ke sana, jadi akhirnya doanya bingung gitu kan, yang mau dikabulkan yang mana gitu kan ya. Ada sendiri. Jadi harus jadi satu. Jadi bagaimana proses mencapai tujuan hidup itu melalui manajemen keuangan terverifikasi dan terencana. Nah ini ya, kita bicara manajemen. Kalau manajemen itu kan bagaimana kita selalu mencapai goal. Jadi selalu tujuannya adalah goal. Nah tujuannya apa? Nah ini yang kita harus definisikan gitu ya. Jadi teman-teman ini masing-masing punya tujuan apa? Ya, kalau kita bicara goal itu apa sih gitu ya? Sesuatu yang kita capai gitu ya. Apa? Spesifiknya apa? Kalau kita pakai konsepnya SMART gitu kan ya. Spesifik tujuannya apa? Harus jelas, pengen punya rumah. Rumah yang seperti apa? Di mana? Tipe berapa? Harus jelas gitu ya. Karena semakin jelas apa? Measurable, semakin bisa dihitung. Jadi rumah yang harga berapa, itu jadi bisa dihitung. Tapi kalau kita nggak jelas, aku pokoknya pengen sukses. Nah, misalkan tadi, siapa tadi ya? Saya pengen keliling dunia lewat mana? Dunia yang mana? Maukah mau setiap tahun atau mau langsung sekali jalan ya? Semakin spesifik, itu semakin measurable, semakin bisa dihitung. Ya, dan achievable enggak gitu ya, dan kita jadi tahu rutenya harus lewat yang ini lebih memungkinkan bisa dicapai dan itu realistis ya, dengan kondisi keuanganku sekarang sekian, nanti targetnya sekian, oke, aku bisa capai itu dan time-nya harus jelas, harus ada waktunya. Nah, karena itu teman-teman nanti harus ngobrol di rumah, sebenarnya apa sih yang ingin kita wujudkan gitu ya. Kita bekerja keras selama ini sebenarnya targetnya tuh apa sih? Kalau orang BI kan tidak sekedar hanya untuk hidup kan kayak gitu ya. Jadi artinya kan oke, aku paling tidak apa sih yang aku ingin capai di masa depan. Pada saat pensiun tuh saya pengen melakukan apa aja sih gitu ya. Nah, kita pengen pasti melakukan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak bisa leluasa kita lakukan.
Saya ada teman saya dulu di BI juga sudah pensiun gitu ya. Apa gitu, saya pengen ngajar gitu, jadi ngajar terus sambil nulis buku gitu ya. Ya, apa namanya? Karena menurut saya memang pensiun itu kita apa ya gimana ya? Yang ada sebenarnya menurut saya itu adalah purna karya gitu ya. Teman-teman udah nggak bekerja lagi di BI, tapi bukan berarti tidak bisa bermanfaat di tempat lain kan gitu. Jadi kita masih akan bisa bermanfaat dimanapun gitu ya. Sepanjang kita merasa bahwa aku masih bisa, aku punya ilmu, aku masih bisa bagikan, kenapa tidak gitu ya. Kita tidak harus nggak ngapa-ngapain aja gitu ya. Nah, tapi itu masing-masing punya pilihan sendiri. Setiap orang punya pilihan sendiri. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, karena itu bagaimana kita mengembangkan dan mengimplementasikan secara total dan terkoordinasi perencanaan untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi elemennya apa? Ada perencanaan. Karena ada goal yang mau dicapai, makanya ada perencanaan. Kalau nggak ada goal, ya nggak perlu ada direncanakan, udahlah ngalir aja. Nah, ini adalah menyangkut seluruh kebutuhan keuangan seseorang. Nah, berdasarkan tujuan. Nah, itu tadi ya. Karena itu, teman-teman nanti kalau udah sampai di rumah, pertama kali yang dilakukan adalah ngobrol dengan keluarga. Kita pengen ngapain nih? Kapan? Ya, aku pengen atur untuk pendidikan anak. Oke, kapan? Nah, yang kita pelajari apa? Yang pertama adalah cash flow management. Nah, ini nanti teman-teman sampai dengan Kamis kita belajar cash flow management. Terutama besok sebenarnya cash flow management. Jadi intinya adalah ngatur duitnya, uang masuk, uang keluar. Ya, kemudian di minggu berikutnya bisa jadi perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, ngatur investasi. Investasi itu hanya alat ya, bukan tujuan. Pokoknya aku investasi untuk apa dulu. Semakin jelas tujuannya, semakin kita bisa memilih investasi apa yang cocok ke sana. Investasi itu adalah tools. Ya, jadi kita mau menuju ke sana, naiknya kendaraan investasi apa. Nah, itu perlunya. Kemudian perencanaan pajak. Bagaimana kita bisa menghemat. Bukan ngemplang pajak, gitu, tapi menghemat pajak. Bukan menyiasati dalam arti gimana ya supaya aku nggak bayar pajak, bukan. Tapi menyiasati dengan kita bisa memilih yang tepat. Misalkan investasi aja. Sebenarnya aku memilih investasi apa? Mana yang lebih hemat pajaknya? Aku taruh aset di mana? Mana yang lebih hemat pajaknya? Nggak nyalahi aturan. Tapi kita harus tahu aturan. Kemudian juga perencanaan, perencanaan ini ya, hari tua. Ya, perencanaan hari tua gitu ya. Kemudian bagaimana mentransfer kekayaan. Ini yang nanti kita perlukan. Oke. Nah, jadi cash flow management ini akan kita pelajari besok. Ya. Gimana sih pencatatan? Nah, ini mayoritas teman-teman akuntansi. Nah, nanti agak beda gitu ya, laporan keuangan dari personal finance dari keluarga dengan perusahaan. Tetap ada aset, tetap ada kewajiban. Ya. Terus bagaimana pengelolaan arus pendapatan dan pengeluaran? Ya, pendapatan dan pengeluaran nggak ada untung rugi gitu ya, cash flow gitu ya. Terus kemudian bagaimana ngecek kesehatannya, financial health check-up. Ini besok ini kita lakukan. Nah, itu tadi yang cerita dengan KWP. KWP pun juga akan secara otomatis bisa melakukan itu. Oke. Nah, kemudian manajemen risiko dan perencanaan asuransi. Nah, ini bagaimana kita mengantisipasi adanya risiko dalam kehidupan. Kita selalu berhadapan pada risiko. Hidup terlalu lama pun juga risiko. Ya. Kemudian meninggal dini juga risiko gitu ya. Jadi artinya apa? Ada ketidakpastian dalam kehidupan ini yang kita harus kelola. Kelola apa? Supaya nggak ganggu tujuan. Jadi intinya adalah tujuan ini bisa tercapai dalam kondisi apapun. Nah, itu targetnya sebenarnya. Ya.
baik risiko terhadap diri maupun aset maupun profesi, gitu ya. Kemudian perencanaan investasi. Nah, sekali lagi lihat nih, perencanaan investasi ini apa? Agar gitu ya. Ini adalah alat untuk mencapai tujuan, gitu ya. Supaya tujuan itu bisa kita wujudkan dan supaya kita bisa mengelola bagaimana sih mengelola risiko sebaik-baiknya dari investasi, ya, supaya tidak ganggu tujuannya tadi. Perencanaan pajak, bagaimana kita bayar tadi, kemudian bagaimana memilih produk yang lebih efisien pajak, itu penting. Oke. Jadi kalau kehidupannya sendiri dari sini kita bisa lihat, dari masa anak-anak itu udah ada kebutuhan tentang perencanaan dana pendidikan dan asuransi pendidikan. Kenapa kok perlu asuransi? Ya, itu untuk memastikan bahwa dana pendidikan itu ada apapun kondisinya. Nah, itu makanya kenapa harus dijaga. Pada saat masa lajang ada kebutuhan jangka pendek seperti menikah, membeli rumah, ya, perencanaan asuransi keluarga dan seterusnya. Awal nikah, nah tadi mungkin belum sempat beli rumah waktu lajang, ya udah waktu awal nikah nih udah mulai mikir beli rumah. Nah, teman-teman ada di sini yang tinggal di perumahan dinas? Nggak ada ya? Sekarang masih ada nggak Rumdin tuh? Ada, Bu. Oh, masih ada. Nah, hati-hati gitu ya. Kadang-kadang kita terlalu nyaman tinggal di rumah dinas gitu ya. Nah, itu juga tetap harus berpikir bahwa meskipun rumah dinas itu berarti kita disediakan fasilitas gitu ya, berarti harus mulai anggap aja kita sewa ya, sewanya itu adalah kita beli rumah gitu ya. Saya yakin teman-teman bisa siapin itu gitu ya. Nah, kemudian masa orang tua anak, mulai aja perencanaan dana pendidikan anak. Ini sebagai orang tua pasti harus nyiapin ini. Masa tua awal, nah perencanaan kesehatan. Nah, sebenarnya saya mau tanya, teman-teman di sini nanti dapat pensiun atau dapat pesangon? Atau dua-duanya? Sepertinya dua-duanya, Bu. Dua-duanya, Bu. Oke, alhamdulillah masih dapat dua-duanya gitu. Tapi angkatan yang baru nantinya masih tetap dapat pensiun juga atau hanya pesangon? Angkatan yang baru pensiun tapi bukan yang bulanan, Bu. Pesangon berarti ya? Iya, ya, semacam itu. Betul. Oh, pesangon. Nah, iya kan. Berarti kan memang benar terjadi pergeseran. Gitu ya. Kalau dulu di beberapa BUMN dulu kan juga dapatnya pensiun gitu ya. Pesangon di awal sama pensiun gitu ya. Tapi di belakangan itu sekarang semuanya udah mulai ngarahnya ke pesangon. Nah, berarti ke pesangon itu artinya apa? Udah wes pokoknya tak blek kamu atur sendiri gitu. Nah, itu yang tentu saja dibutuhkan bagaimana mengatur lebih baik gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana tentang kesehatan gitu ya. Ini ya kita sekarang ada BPJS kesehatan gitu ya. Nah, itu apakah perlu nambah asuransi sendiri? Nah, itu nanti itu bisa jadi satu bahan diskusi gitu ya. Bagaimana juga nanti pada saat masa pensiun juga kita udah siap untuk perencanaan distribusi kekayaan. Nah, karena itu di sini yang dimaksud dengan perencanaan pensiun itu apa? Memastikan dana itu ada. Kita nggak perlu sampai teman-teman mungkin ada yang tahu ya, ada orang yang mau dibilang, oh itu post power syndrome gitu ya. Post power syndrome kenapa ya? Habis pensiun terus sakit gitu ya, ngedrop gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena harus drastis gaya hidupnya. Nah, ini ya, teman-teman harus menjaga gaya hidup yang sampai kapanpun itu teman-teman akan tetap bisa penuhi. Gitu ya. Karena kalau kita udah terbiasa gaya hidup tinggi, menurunkan tuh susah. Ya. Jadi ini yang saya juga pelajari dari senior saya, mungkin kalau ada yang
kenal di sini dari UNER, mungkin kenal Pak Kasturi Sukiyadi gitu ya. Beliau waktu itu pernah jadi komutnya Jam Sostek tapi tetap tinggal di rumah ini Pak, nggak pindah waktu itu juga, padahal beliau juga komisaris di Semen waktu itu, Semen Indonesia. Pak nggak pindah. Tuh, itu kan jabatan sementara gitu ya. Nanti setelah itu udah nggak ada, ya saya juga nggak mau kaget gitu kehidupan saya. Oke, jadi itu apa namanya, saya apa namanya, belajar betul ya. Ternyata benar gitu ya. Kita ini harus selalu siap karena ada masa di mana kita panen, ada masa paceklik. Nah, karena itu kita harus menjaga bahwa pada gaya hidup tersebut itu kita bisa tetap jaga. Nah, ini targetnya. Jadi kalau tadi teman-teman rata-rata di sini saya pengen menyiapkan hari tua itu tadi, mesti mulai menentukan dulu gaya hidup seperti apa yang ingin dipertahankan sampai hari tua. Nah, dengan gaya hidup yang seperti itu, kebutuhannya berapa? Nah, kebutuhan itu bisa nggak itu nanti saya penuhi pada saat saya nanti sudah pensiun dari BI. Nah, itu yang mesti ini gitu ya. Jadi bagaimana ngelola keuangan, ngelola risikonya gitu, mengatur investasinya, ngatur pajaknya, seperti itu. Nah, kemudian perencanaan transfer kekayaan. Ini kapan dilakukannya gitu? Nunggu tua kah? Enggak gitu ya. Karena kita nggak tahu aset ini, kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Jadi teman-teman, mulai saat beli aset itu seharusnya teman-teman sudah mulai mikir. Aku punya aset ini nantinya untuk apa? Untuk aku tinggali. Oke. Kalau aku sudah nggak tinggal di sini, ini akan jatuh ke siapa? Kapan? Nah, ini sebaiknya udah ditentukan di awal. Gitu ya. Pada saat aset. Tidak harus open pengumuman gitu ya. Ini kamu nanti tak kasih ini nggak harus seperti itu. Ya, tapi kita kalau pengen memastikan, makanya kenapa kita harus ke notaris segala macam untuk memastikan bahwa ada yang dipercaya untuk memastikan apa yang saya inginkan itu terwujud. Jadi teman-teman nanti besok kita mulai mendata aset. Setelah kita mendata aset, teman-teman mulai harus pikirkan, aset ini nantinya harus kemana? Dengan cara apa aku memindahkan? Nah, itu kita pelajari nanti di asset planning. Ya, dengan cara apa kita memindahkan, gitu ya? Nah, berarti kita juga harus memperhatikan peraturan pajak dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar di sini, bagaimana tadi tuh ya financial freedom, ya udah nggak hidupnya pas-pasan, maksudnya pas perlu ada gitu kan ya. Itu jadi pas pengen jalan-jalan bisa, pas makan pengen makan apa aja juga bisa gitu ya. Nah, itu artinya ke sana. Nah, karena itu di sini ada perencanaan perencanaan investasi gitu ya. Nah, sebelumnya kita harus bicara dulu proteksi dulu. Proteksi dulu baru kemudian mewujudkan investasi. Nah, yang namanya proteksi ini adalah mengganti pendapatan. Nah, ini harus dipastikan. Asuransi itu untuk memastikan, apakah harus selalu asuransi? Enggak. Tergantung. Makanya nanti ada di dalam manajemen risiko, itu ada yang kalau ini terjadi nggak apa-apa aku terima. Tapi ada yang, aduh ini besar sekali ini biayanya, aku pindahkan ke perusahaan asuransi. Ada yang seperti itu. Ada yang aku tanggung, ya udah gitu ya. Atau aku sistem kontrak. Nah itu ada, nanti teman-teman pelajari itu di perencanaan asuransi. Kemudian juga ini ada perencanaan ini termasuk mulai jiwa, kesehatan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian perencanaan investasi. Nah, perencanaan investasi itu lebih pada bagaimana kita alokasikan aset. Makanya kita mesti ngerti memang produk-produk investasi apa saja. Ya.
Baru kemudian kita mengakumulasi kekayaan di sini. Baru kemudian kita bicara perencanaan hari tua. Kebutuhannya berapa sih? Apa yang kita peroleh nanti pada saat hari tua? Nah, karena itu kita taruhnya di mana? Ya, kemudian distribusi kekayaan juga seperti itu gitu ya. Bagaimana kita menghitung kekayaan kita gitu ya. Terus kita minimalkan pajak waris, membuat apa itu trust? Nanti kita pelajari bersama ya. Kemudian perencanaan pajak tadi bagaimana kita bisa menghemat pajak ya. Memaksimalkan deduksi pengurangan pajak. Oke. Jadi sesuai dengan siklus jadi teman-teman nanti juga selalu balik lihat ke modul ya. Jadi di sini mulai dari anak-anak sampai dengan kematian enggak ada. Ya, saya selalu bilang bahwa pengeluaran itu ada sejak kita dalam kandungan, mulai kita belum punya nama sampai tinggal nama. Itu yang pasti pengeluaran. Ya, sejak kita dalam kandungan orang tua kita sudah mengeluarkan uang untuk kita. Nambah vitamin, nambah gizi, kontrol itu adalah untuk tujuan kita juga ya. Begitu lahir ya pasti semakin banyaklah pengeluaran gitu ya. Nah dari sini kita bisa ngelihat kebutuhan apa aja. Nah tadi kenapa saya tanya umur, coba scanning aja teman-teman ada di mana. Oh mungkin ada di sini ya, di sekitaran sini. Nah, setiap kebutuhan itu selalu kita dihadapkan pada ketidakpastian. Ketidakpastian apa saja bisa meninggal. Meninggalnya kapan? Nggak tahu. Bisa dipercepat meninggal dini atau terlalu lama. Jadi, kalau kita dikasih umur panjang ya alhamdulillah. Gitu ya. Misalkan taruhlah kita dikasih umur panjang berapa? Oke, misalkan sampai 90 tahun. Kemarin barusan siapa Pak Emil Salim ya ulang tahun 96 tahun gitu ya. Insya Allah gitu ya. Nah kalau 96 tahun tetap sejahtera sih nggak ada masalah gitu ya. Tapi misalkan 96 tahun kondisinya sakit, membutuhkan biaya, membutuhkan perawatan bagaimana? Loh kan saya punya anak. Ya oke, gitu. Kita doakan anak-anak kita dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kita. Yang pertama. Yang kedua, pasangan anak kita juga tetap sayang sama orang tua. Nah ini, gitu kan ya, nggak enak sih gitu ya. Tapi ya artinya dalam posisi kita tuh jangan sampai kita jadi beban untuk anak kita. Ya kita kalau bisa ya kita mandiri ya. Kita jangan sampai kalau bisa meninggalkan sesuatu bukan untuk membebani anak kita. Ya. Kemudian bagaimana kalau ada penyakit kritis, kalau kehilangan fungsi tubuh gitu ya. Mohon maaf ya. Saya nggak, dua kakak laki-laki saya dua-duanya stroke gitu ya. Jadi yang satu nggak ada istrinya gitu ya. Jadi nggak ada istri, nggak ada anaknya gitu. Jadi terasa banget gitu ya bagaimana pada saat sudah nggak bisa berfungsi itu banyak masalah ya, bukan hanya masalah fisik ya, masalah mental juga akan sangat terpengaruh. Nah itu yang harus kita jaga betul ya. Oke, nah ternyata resiko hidup terlalu lama itu tadi cukup ada nggak dananya? Ya, kita hidupnya lama pensiun dini. Nah ini yang jadi masalah kan gitu ya. Kemudian bagaimana jaminan kesehatan hari tua? Bagaimana perawatan hari tua? Kita udah punya rumah nggak? Nah buat teman-teman yang tapi saya yakin kok di sini mau udah semua gitu ya. Nah coba dicek lagi. Oke, udah. Nah rumahnya yang seperti apa? Kita juga harus mikir jangka panjang gitu. Misalkan rumahnya besar banget gitu ya. Nanti pada saat hari tua itu mau tetap yang sebesar itu apa enggak? Pada saat udah nggak punya penghasilan, bayar PBB-nya gede gitu ya. Maksudnya kita udah nggak, ya udah ya dari yang pensiun aja gitu ya. Tapi masih nanggung misalkan PBB-nya gede gitu ya. Terus kemudian maintenance-nya gede. Kalau nggak ada orang lain tuh nggak bisa gitu. Nah itu perlu dipikirkan gitu ya. Nah apakah kita mau seperti itu?
Bagaimana tadi tuh seperti saya sampaikan, kayak hidupnya seperti apa? Apakah keluarga kita akan tetap sejahtera? Karena kalau di BI pensiun sampai usia berapa? 60? 56? 56 atau 58, 56. Bu. Oh, 58, oke. 56 atau Nah, 58, ya. 56, oke, ada yang 56, ada yang 58. Nah, ini ya berarti di sini gitu ya. Nah, taruhlah misalkan ya, kerja mulai 25 sampai 58, berarti 33 tahun. Oke. Nah, ternyata setelah 58 kita dikasih umur 90 tadi. Berapa tuh? 90 kurangi 33. Kalau kurangi 58 gitu ya. 32 tahun. Hampir sama masa kerja dengan masa pensiun. Nah, ini cukup nggak uang yang kita sudah miliki sekarang ini, nanti kalau nanti teman-teman dapat pensiun, udah pasti nilainya nggak sama dengan gajinya sekarang. Nah, ini mulai scanning, mulai cari informasi. Nanti setelah pensiun saya dapatnya berapa dari aturan. Nah, jadi misalkan kita tahu, oke, biasanya kebutuhannya sekian. Oke. Nah, terus kemudian dari pensiun dapatnya misalkan cuma sekian, berarti kan ada gap. Nah, gap ini mau dipenuhi dari mana? Nah, kalau kita bisa menanam pohon itu dari sekarang, artinya investasi dari sekarang, berarti nanti gap-nya ini bisa tertutup dari hasil investasi. Tapi kalau misalkan gap itu tidak bisa terpenuhi, berarti gimana dong? Berarti harus tetap kerja. Nah, ini kan makanya kenapa ada orang yang tetap kerja. Tapi kalaupun loh, emang kalau saya udah pensiun nggak boleh kerja lagi, saya juga usianya udah usia pensiun banget gitu ya. Tapi kenapa saya menikmati? Kan kita pengennya kita bisa tetap bermanfaat. Nah, ini yang perlu kita jaga gitu ya. Nah, tapi tidak berarti bahwa aku kalau nggak kerja aku nggak bisa dapat duit. Ini teman-teman bagaimana ngatur keuangan dari sekarang. Gimana kalau meninggal dini? Cukup nggak dana pendidikan anak? Cukup nggak untuk keluarga? Utang-hutangnya gimana? Karena itu biasakan setiap ada hutang itu berarti kita harus berpikir proteksi. Ya, gimana juga harta warisan bagi keluarga, biaya pemakaman dan seterusnya. Nah, ini teman-teman nggak ada yang dari Bali ya. Kalau di Bali itu biaya ngaben berapa tuh? Bisa ratusan juta. Tapi sekarang tuh kemarin saya sempat kalau nggak salah ada peserta juga yang ada yang dari Bali gitu ya. Nah, ternyata sekarang juga bisa udah diakomodir untuk bersama-sama ya supaya tidak terlalu memberat. Bagaimana kalau disable? Tadi seperti saya cerita. Kalau udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa bangun gitu ya. Itu kebutuhan ya mungkin hal yang simple ya kayak pampers gitu ya. Sehari harus ganti berapa? Jadi berapa? Itu kalau sudah menjadi disable itu menjadi kebutuhan, bukan hanya kebutuhan makanan, obat, tapi yang day to day-nya. Yang ngerawat siapa? Nah, makanya sekarang juga mulai muncul jasa untuk untuk caregiver gitu ya. Bahkan di Jepang itu salah satu murid saya ada yang kerja di Jepang untuk jadi caregiver gitu. Jadi untuk merawat lansia. Ya, karena ini teman-teman mungkin barusan juga ada kan ada berita gitu ya bahwa Jepang itu kekurangan banget anak muda. Karena anak mudanya tidak menikah. Kalau nikah nggak mau punya anak gitu. Nah, ini jadi masalah ini Jepang, Singapura gitu ya. Penduduknya mulai penduduk tua gitu. Jadi makanya banyak orang-orang yang udah tua pun tetap kerja. Nah, tapi kalau nggak mampu gimana? Ya, karena itu teman-teman, yang pertama kali jangan mikir langsung akumulasi dulu. Mikirnya adalah proteksi dulu. Apa yang sudah ada dijaga. Jaga dulu baru ditimbun. Nah, yang dijaga apa? Nah, makanya yang dijaga itu ya pasti masalah kesehatan.
Jangan sampai kesehatan itu nanti menghabiskan uang. Nih, jaga. Ya. Nah, jaga itu termasuk apa? Kita harus menyiapkan dana berjaga-jaga. Nah, dana berjaga-jaga ini seperti apa gitu ya? Paling tidak kita bisa letakkan kalau ada sesuatu kebutuhan yang tak terduga, paling tidak kita tinggal ngambil dari situ, tidak perlu mengganggu tujuan-tujuan yang lain. Nah, ini kita harus jaga. Ya, baru kemudian wealth accumulation, baru nambahin kekayaan. Jadi teman-teman pastikan di awal proteksi dulu, terutama masalah kesehatan. Jangan sampai nanti kita mengeluarkan biaya yang tak terduga dan itu akhirnya mengganggu tujuan yang lain. Nah, setelah wealth accumulation nanti ini kan pre-retirement. Nah, pada saat setelah pensiun, ini mulai muncul wealth consumption. Ini kita mulai dihabiskan di sini. Ya, dan terakhirnya didistribusikan. Jadi kalau kita ngatur keuangan itu intinya di situ. Oke, kemudian oke. Nah, kenapa perencanaan keuangan ini dibutuhkan? Nah, kita bisa melihat ya, paling tidak kita punya arah. Ya, kita punya arah, kebutuhan kita mau seperti apa, kita punya pegangan, kita bisa tahu oh ada perubahan apa yang terjadi pada saat ini. Nah, ini semua saya ambil dari buku ini ya, buku perencanaan keuangan ini, ada referensi halaman berapa, bisa dicek ya. Jadi kita itu harus punya, paling tidak punya arah, kayak punya target-target yang ini harus dipenuhi kapan, harus kapan, sehingga dari situ kita merasa lebih aman. Gitu ya. Oke. Nah, tren perencanaan keuangan sendiri, ya ada perubahan demografi. Ya, kayak hidup. Ya. Sekarang itu kayaknya makanan tuh pengganggu banget gitu ya. Aneka variasi makanan itu kan banyak banget gitu ya. Dan tanpa kita sadari pengeluaran kita untuk makanan tuh ya, kuliner nih, oh luar biasa gitu ya. Seperti itu. Kemudian umur juga bertambah banyak. Dari segi statistik ya. Karena orang udah mulai kenal bagaimana jaga kesehatan. Meskipun itu jadi ada trade off ya, jadi ada satu sisi ada yang stroke di usia muda juga ada gitu ya, tapi sebaiknya umur juga bisa panjang. Perubahan populasi dari segi umur dan gender ya, kemudian juga perpindahan tanggung jawab ini tadi saya tanyakan ya, di BI pun yang baru sekarang sifatnya pesangon ya, bukan pensiun lagi. Ikatan sosial kekeluargaan mengendur. Kenapa ya? Karena speed, kecepatan. Nah, teman-teman rata-rata yang ini di Jakarta semua gitu ya. Pulang ke rumah jam berapa? Rata-rata habis maghrib. Ya. Habis maghrib. Ya, Oke, oh bisa rata-rata ya. mungkin jam 5 sampai habis maghrib ya. Normalnya ya. Normalnya iya. Ada yang biasa jam 9 sampai rumah kira-kira jam berapa? Karena di Jakarta kan jauh-jauh ya. Oh, sampai rumah atau pulang dari kantor, Bu? Sampai rumahnya? Ya, kalau sampai rumah kayaknya rata-rata Jam 8, Bu. Jam 8 ya. Kalau sampainya ya, kalau pulang dari kantornya ya antara jam 5 sampai habis maghrib normal. itu Tapi ya. kalau lembur ya beda lagi. Kalau Bu. lembur lebih lagi ya. Iya. Nah, gitu ya. Zaman dulu kan enggak gitu ya, keluarga itu ya udah jam kantornya aja, maksudnya jarak yang ditempuh nggak jauh gitu ya, itu nggak bisa dipungkiri ya. Ini sesuatu yang nggak enak tapi ya kita harus hadapi ya kan, sosial, karena itu quality time untuk keluarga itu benar-benar jadi kayak lagunya Ibu Bekerja ya, yang lagi ngetren sekarang kayak Ibu Bekerja gitu ya. Nah, ini ya, ini terjadi karena pulang malam gitu ya. Nah, seperti itu. Mobilitas penduduk semakin mudah.
Yang tadi sekarang bekerja itu tidak harus apa namanya. Sekarang juga sering juga saya perhatiin beberapa ada work from anywhere gitu ya. Apa bekerja pun juga udah berpindah-pindah lokasi, tidak hanya satu kota tapi udah negara gitu ya. Itu tadi seperti saya cerita apa namanya orang sekarang bisa mencari pekerjaan bukan hanya sebatasnya di Indonesia, tapi di luar juga. Seperti itu gitu ya. Jadi sekarang semakin mudah sebenarnya dengan transport segala macam. Ada fintech, ada pemanfaatan AI. Nah ini kita lihat ya. Nah tadi ini demografi gitu ya. Nah Indonesia ini kan apa namanya akan apa namanya menurut kelompok umur gitu ya. Ini beratnya di sisi sini gitu ya. Usia-usia yang produktif. Nah, ini usia produktif itu sekali lagi kan ini hal yang klasik gitu ya. Maksudnya ini kita sadari bersama. Ini kita akan menjadi tenaga yang produktif ini akan menjadi hal yang produktif atau malah menjadi berkah atau jadi musibah kan seperti itu. Kalau tenaga-tenaga ini kemudian tidak bisa produktif, tidak bisa mendapat pekerjaan, ini bisa jadi mungkin akan jadi masalah di belakang hari gitu kan. Nah, itu kan seperti itu yang bisa terjadi. Makanya sekarang kalau yang saya perhatikan penanganan anak tidak sekolah gitu ya, kebetulan karena saya di pendidikan non formal itu menjadi sesuatu yang ini banget intensif banget. Ada berapa banyak anak tidak sekolah gitu ya. Karena anak-anak ini harusnya anak-anak yang produktif gitu ya. Anak-anak ini yang akan menopang kehidupan di depan. Nah, kalau ini terjadi anak tidak sekolah kemudian terjadi banyak pengangguran, nah ini akan jadi beban yang luar biasa gitu ya. Seperti itu. Ya, kan sekarang kalau penduduk lansianya hanya sekitar 9,78%, kan, seperti itu. Mayoritas berada di usia produktif. Nah, gitu ya. Jadi ini bagaimana bisa tetap produktif. Ya. Angka harapan hidup itu bergeser dari semakin lama itu secara statistik. Kok dulu awal-awal tuh rata-rata harapan hidup 68. Sekarang ternyata bergeser rata-ratanya tuh lebih panjang umur. Kenapa? Itu tadi kesehatan menjadi lebih baik segala macam ya. Maksudnya bagaimana secara medis itu bisa terjadi. Ya, angka sakit. Nah, ini semua saya nggak bisa dapat data terbaru. Tapi saya pikir masih sama. Mayoritas orang tua itu adalah hipertensi, artritis, stroke, ya, penyakit paru, oksikorni dan diabetes ini menjadi yang apa yang masih dominan gitu ya di Indonesia. Nah, fintech. Nah, kita bisa ngelihat perkembangan fintech nih Bapak Ibu kan di BI gitu ya. Sekarang aja kita rata-rata murid saya pun gitu kan apa namanya saya mengenalkan ke anak-anak untuk digital finance itu juga mereka misalkan pada saat berdagang segala macam pun mereka sudah menerima pembayaran kris gitu ya. Jadi mereka sudah menerima dengan kris gitu. Jadi artinya mereka bisa sudah memanfaatkan gitu ya teknologi itu gitu ya. Nah juga sekarang bagaimana kita juga anak-anak juga ternyata saya ketemu lagi dengan sekelompok anak-anak yang usia sekolah juga, mereka juga rata-rata sudah mulai investasi gitu ya. Investasinya apa? Ya karena ini ya wealth hacking tadi ya. Nah ini jadi kita bisa melihat sendiri perkembangan fintech ini luar biasa. Dan tentu saja ini harus didukung dengan ini ya apa namanya dengan pengaturan yang lebih baik. Kalau enggak ini yang muncul jadi masalah gitu ya. Nah kalau ini yang saya ambil dari FPSP gitu ya. Ternyata di dunia perencana keuangan gitu ya. 2 dari 3 financial planner itu mereka menggunakan AI atau berencana menggunakan itu dalam 12 bulan ke depan. 64% itu mereka juga menggunakan AI. Para perencana keuangan. Jadi ini untuk apa? Untuk membantu gitu ya. Nah,
di sini gitu ya. Nah, apa yang kemudian yang dilaporkan oleh perencana keuangan terkait dengan AI? Ternyata ini ya data privacy dan cyber security ini menjadi masalah. Kemudian outputnya itu ya menjadi masalah, data quality, karena saya juga pengguna AI juga gitu ya. Nah, memang kalau kita hanya sekedar generate gitu, kemudian tidak kita double check gitu ya, belum tentu juga memang benar gitu ya. Nah, itu makanya kemudian muncul lack of human touch. Kadang-kadang itu hasilnya itu kemudian dimunculkan dan itu di-share dan kemudian orang percaya tanpa ada human touch-nya. Nah, ini yang menakutkan ya semacam ini gitu ya. Tapi para perencana keuangan itu juga optimis akan pemanfaatan AI gitu ya, karena mereka membantu untuk melayani klien dalam hal apa gitu ya. Kalau pada saat kita kemudian udah tahu, oke, laporan kesehatan keuangan seperti ini, mengenerate reportnya itu pasti lebih gampang. Oke, dengan rasio yang kayak gini, ini seperti apa, sisinya seperti apa. Nah, tinggal ngedit, tinggal nambahin. Gitu ya. Nah, itu sangat membantu gitu ya. Kemudian akhirnya berdasarkan data sudah dianalisa dengan cepat gitu akan membantu pada saat memberikan konsultasi. Nah, ini akan bisa mengurangi ini. Nah, khawatirnya adalah apakah ini bisa digantikan? Apakah AI itu bisa menggantikan manusia dalam kaitan dengan perencanaan keuangan? Tetap harus berhati-hati karena sekali lagi AI juga punya keterbatasan gitu kan. Dia terbatas selama ini dia ngambilnya dari mana aja gitu. Makanya tetap harus ada orang yang akan memastikan bahwa itu valid. Nah, itu yang perlu dilakukan. Tapi AI itu bisa membantu untuk komunikasi dengan klien karena penyusunan, mungkin ada yang kesulitan dan penyusunan kalimat segala macam itu bisa sangat dibantu gitu ya. Bagaimana data collection bisa dibantu, profiling tadi yang saya cerita gitu ya. Jadi ini bisa membantu juga untuk mempromosikan diri segala macam. Kita bisa tahu sendiri selama ini kita bisa lihat di medsos tuh ya banyak sekali. Nah, di sini juga disebutkan ternyata ini ya. Jadi apa temuan yang dilakukan dari hasil riset yang dilakukan oleh FPSB ya. Jadi dari pusat tahun 2025 dari Global Research ya. Ternyata improve client services gitu ya. Jadi mereka memang merencanakan oke ya, ternyata memang bisa membantu ya. Nah, itu tadi gitu ya. Dan bisa mengurangi cost ya. Terus bagaimana menggunakan AI untuk perencanaan keuangan itu bisa gitu ya. Nah, ini hal yang dan banyak juga mereka yang semakin concern untuk pemanfaatan AI. Makanya AI ini memang bukan sesuatu yang gimana ya. Ya ini sudah di depan mata kita, sudah di samping kita gitu ya. Kita nggak bisa hindari, tapi kalau justru kita harus pelajari kemudian supaya kita juga bisa mengantisipasi bagaimana supaya kita tidak merugikan orang. Nah, ini yang kita harus jaga. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan? Ini tadi udah berulang-ulang sudah saya sampaikan gitu ya. Yang pertama harus kita tetapkan dulu tujuan keuangan apa. Ya. Nah, setelah tujuan keuangannya ini ditetapkan, baru kita kumpulkan datanya. Misalkan tadi, aku mau menyiapkan dana hari tua. Oke. Oke, berarti kamu mengumpulkan data relevan. Apa data yang relevan? Kira-kira untuk dana hari tua apa yang diperlukan? Oke, teman-teman mungkin bisa share. Kira-kira untuk persiapan dana hari tua, data relevan apa kira-kira yang kita butuhkan? Pengeluaran sehari-hari. Pengeluaran sehari-hari, oke. Apa lagi? Dana proteksi kesehatan, Bu. Oke, proteksi kesehatan. Oke, apa lagi? Penghasilan ketika pensiun, Bu. Apa? Sorry? Penghasilan ketika pensiun.
Oke, penghasilan ketika pensiun. Oke, apalagi? Sumber Oke. dana pensiun. Oke, sumber dana pensiun. Oke ya. Nah, jadi kita lihat nih. Tadi ya, kita harus punya tujuan yang jelas tadi ya. Oke, kita pensiunnya mau rencana di mana? Oh, aku mau tetap tinggal di Jakarta. Berarti pertama, udah punya rumah belum? Nanti mau tinggal di mana? Gitu kan? Oke. Terus yang kumpulkan lagi adalah, aku pensiunnya kapan sih? Nah, itu perlu. Tadi masuk yang usia 56 atau 58 pensiunnya. Nah, sekarang umurnya berapa? Itu perlu untuk hitung. Aku punya waktu berapa lama sih? Gitu ya. Jadi misalkan aku termasuk yang 58. Oke, sekarang umurku berapa? Aku baru 35. Oke, berarti aku masih punya 58 kurangi 25. Oke, aku masih punya 33 tahun. Nah, lumayan lah. Berapa tadi? 30. Aku 35 ya, kok gitu 25 tahun. Nah, itu ya. Jadi kita paling tidak jadi tahu, oke, ini yang aku punya waktu sekian, itu penting. Oke. Nah, kemudian cek tadi, pengeluaran saat ini berapa? Kayak hidup saat ini itu aku pengeluaran berapa? Terus cek lagi. Pada saat umur 58, anak-anakku ini udah lulus sekolah semua atau belum? Ya. Wah, anakku belum udah. Anak-anakku udah nikah semua belum? Gitu. Oh, ini anak-anakku waktunya nikah. Nah, jadi kita mencoba mendata apa saja sih pengeluaran yang akan terjadi nanti. Nah, itu kan berarti dari pengeluaran sekarang nanti kita hitung ke depan. Ketemu pengeluaran nanti. Oke, kemudian tadi ada dana untuk menikahkan anak, untuk dana kesehatan, dan seterusnya. Nah ini kita ini. Terus kemudian apa yang perlu dilakukan lagi? Cek financial health check-up-nya sekarang, kesehatan keuangannya sekarang. Aku sudah punya apa saja. Aku punya tabungan berapa. Aku sudah investasi di mana aja. Aku sudah proteksi apa saja. Nah itu cek. Nah ini baru dianalisa. Oke, tadi pengennya nanti hari tua mau keliling dunia, mau mau di rumah saja, mau apa aja. Nah, ini kan sudah ada tujuan. Nah, dengan data yang ada ini kita analisa. Aduh, kayaknya aku harus ada yang aku revisi. Oke, balik lagi ke sini. Ingat, perencanaan keuangan itu adalah proses, nggak sekali jadi. Pada saat ada perubahan situasi, kita harus berubah lagi. Jadi nggak fix. Ya. Nah, kalau sudah kita analisa, oke, ini dengan data yang ada, oke, ini realistis, ini bisa tercapai. Oke, baru kita nyusun plan. Jadi berbasis data. Nyusun plan, baru bisa implementasi. Jadi yang lamanya nih di 3 ini, muternya di sini. Ya, baru kemudian kita bisa, kalau udah dilaksanakan, dimonitor sambil melihat. Nah, misalkan sekarang ini anaknya berapa? 2 gitu. Sudah Bu, anak saya 2 aja gitu. Tahun depan ternyata ketambahan anak loh. Bisa loh gitu ya. Kakak saya juga gitu, anaknya udah SMP ketambahan anak gitu kan. Kita nggak tahu gitu ya. Nah, berarti apa? Berubah lagi dong. Oh, ternyata anakku masih ada yang harus kuliah nanti saat pensiun. Nah, berarti harus diperhitungkan. Oke ya. Nah, perencanaan keuangan itu bisa dilakukan secara menyeluruh, komprehensif semuanya, atau spesifik. Aku mau minta dana pensiun aja. Aku mau minta dana pendidikan anak aja satu. Tapi aku mau minta secara keseluruhan, itu komprehensif. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa perencanaan keuangan itu proses. Namanya proses itu berarti itu ya,
dievaluasi, disesuaikan lagi, ada perubahan situasi apa. Kayak sekarang ini kondisi aku udah merencanakan nyekolahkan anak ke sini. Sekarang dolar di 18.000, terus gimana dong gitu ya. Nah, kemarin udah di hedging nggak gitu ya. Kemarin investasinya dalam dolar nggak gitu. Nah, enggak. Wah, itu kan berarti kan kita dihadapkan pada resiko perubahan kurs segala macam. Nah, itu harus di-adjust lagi. Waktu saya kuliah di MMUI pada waktu itu pas krisis moneter gitu ya. Pada waktu itu memang sebagian yang mau sekolah ke luar negeri akhirnya nggak jadi sekolah luar negeri, pindahnya ke UI gitu. Jadi waktu itu cukup banyak yang kuliah di UI gitu ya. Jadi berkah untuk MMUI pada waktu itu karena mereka yang mau harusnya keluar akhirnya di Indonesia. Nah, itu ada adjustment. Nah, itu bisa saja di dalam kehidupan kita ada hal-hal semacam itu ya. Nah, karena itu sendiri profesi sendiri seperti apa? Nah, profesi itu bisa jadi perencana keuangan yang independen atau terikat pada satu lembaga. Kalau misalkan teman-teman, nanti setelah saya pensiun, Bu, saya mau kerja sendiri. Oke, berarti jadi independen. Atau bergabung dengan satu firma. Atau bergabung dengan misalkan perusahaan asuransi, apakah perusahaan investasi, berarti terikat pada satu. Ya, yang pasti tidak boleh jadi kalau kemudian ada yang menawarkan untuk menerima ini bisa mengelola dana untuk dana masyarakat untuk saya kelola, saya bantu mewujudkan tujuan tanpa izin OJK, nggak boleh gitu ya. Nah, karena itu financial planner sendiri bekerjanya di mana? Ini sebagai perantara yang mempertemukan klien dengan provider. Bisa bank, bisa aset manajemen, bisa asuransi. Di sini yang ketemu klien itu para perencana keuangan. Oleh karena itu, dapatnya dari mana para perencana keuangan? Kalau dia terikat pada satu instansi, ya dia dapat gaji atau komisi. Tapi kalau dia benar-benar sendiri gitu ya, nah dia bisa dapat konsultasi. Bisa juga dapat dua-dua. Dapat konsultasi dan gaji komisi. Bisa seperti itu. Jadi kalau tadi teman-teman berpikir, nanti saya pengennya pensiun seperti apa? Nah, ini bisa disesuaikan. Pengennya yang dapat tambahan penghasilannya dari mana, ya. Nah, kemudian kalau regulasi dari perencana keuangan independen di Indonesia itu diaturnya di PPATK. Ada di sini. Dikenal profesi perencana keuangan itu ada. Jadi kami terdaftar gitu ya dari para perencana yang independen yang tidak terikat pada satu perusahaan itu ada terdaftar di sana. Ya. Jadi kalau kami, kebetulan saya juga terdaftar di sana, kalaupun ada sesuatu yang mencurigakan, kami pun juga harus termasuk yang ikut melaporkan, gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, karena apa namanya ini ya kita harus kemarin kita juga mengikuti pelatihan, gitu ya, ada nomornya segala macam dan terdaftar. Oke. Sebagai seorang CFP, yang pasti harus ada standar kompetensi. Makanya tadi, kenapa harus ikut pendidikan? Kenapa harus ujian? Gitu ya. Terus kemudian harus ada standar praktek. Maksudnya langkah-langkahnya seperti apa? Nah, ini yang harus dipelajari sebagai seorang CFP. Kemudian juga standar etiknya. Kode etik yang harus selalu dijaga. Nah, kalau kompetensinya itu tadi pasti harus ada pengetahuan dan pemahaman tentang prakteknya seperti apa. Ini kompetensinya ya. Cognitive course ada keahlian komunikasi. Makanya kenapa harus orang yang sudah berpengalaman, bukan fresh graduate. Gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena ini seorang perencana keuangan, apalagi yang sekarang itu saya kemudian belajar financial coach segala macam, karena yang terbaru dari FPSB sendiri itu sekarang dituntut bahwa kita harus lebih memahami behavior. Kita bukan sekedar sebagai seorang konsultan, tapi bagaimana kita bisa menjadi coach ya, bisa mengencourage mereka sehingga akhirnya mereka mau mengubah perilaku keuangannya sehingga bisa menjadi lebih sejahtera, arahnya ke sana. Ya, ada kalian pekerjaan. Nah, 6 step
Ini sering keluar ya teman-teman gitu ya. Bocorannya itu step tuh kayaknya pasti keluar di ujian gitu ya. Kenapa? Ini standar praktek. Standar prakteknya seorang CFP itu seperti apa? Seorang CFP yang pertama kali harus dilakukan adalah membangun dan mendefinisikan hubungan. Maksudnya gimana? Membangun trust dulu. Ya, kita harus ngobrol enak dulu, bangun trust, baru kita kumpulkan informasi. Nah, ini baru langkah-langkah perencanaan keuangan yang tadi. Tapi yang pertama kali adalah ini tadi, gitu ya. Standar faktornya bagaimana membangun dan mendefinisikan hubungan dengan nasabah. Jadi ini harus dijelaskan. Misalkan saya hanya bantu di awal aja sampai membuatkan book plan. Udah ya, udah. Harus jelas batasannya di awal. Kalau enggak, saya akan bantu kamu dan saya akan tetap monitor sampai tujuannya terwujud. Tujuan yang mana? Nah, itu harus jelas. Gitu ya. Nah, ini harus jelas supaya apa? Enggak ada dispute di belakang hari, enggak ada komplain di belakang hari karena tidak ada kejelasan. Dan kita ini harus menyampaikan di awal, oh saya seorang CFP. Tapi saya lebih fokusnya ke sini. Lalu saya seorang CFP, tapi saya lebih fokus untuk jadi financial educator. Ya, jadi saya lebih suka mengedukasi, tidak menangani klien one by one. Tapi ada temen yang nggak suka ngajarin, lebih suka memegang, mengelola dari ini tadi membantu one by one. Nah, masing-masing kita punya potensi sendiri. Nah, itu cari. Ya, tapi kita harus jelas di depan, gitu ya. Nah, misalkan kaitannya dengan perencanaan waris, gitu ya. Misalkan kaitannya dengan perencanaan waris, kita nggak bisa loh nulis surat wasiat, gitu ya. Nah, kalau nggak bisa nulis surat wasiat, terus gimana, gitu ya. Nah, itu kemudian kita kan harus hubungan dengan notaris. Nah, kita harus itu. Jadi kaitannya dengan pajak. Ini kita harus dengan konsultan pajak ya, kita harus hubungi itu. Kita nggak bisa memaksakan kita bisa di mana. Terus baru mengumpulkan informasi tadi, menganalisa gitu ya, kemudian menyajikan rekomendasi, kemudian menerapkan rekomendasi gitu ya, sampai kemudian evaluasi. Nah, di sini kita harus tahu kita batasannya sampai mana. Tapi standar prakteknya seperti ya. Nah, kemudian kaitannya dengan kode etik. Nah, ini teman-teman juga yang harus dijaga, dan ini di setiap ujian juga selalu ada ya kaitannya dengan kode etik. Yang pertama adalah client first, harus mengutamakan nasabah. Gitu ya. Nah, ini ada karena ada beberapa teman yang mungkin jualan produk gitu ya, memaksakan kehendak gitu ya. Makanya dulu ada istilahnya push selling ya, memaksa gitu ya, supaya beli produknya gitu ya. Nah, kita ini harus konsultasi, sesuai nggak sih produk itu untuk nasabahku? Kalau enggak, ya jangan dipaksakan. Kita harus mementingkan kepentingan nasabah, client first. Nah, ini prinsip ini nggak boleh dilanggar. Ini yang sempat terjadi pada saat ini nasabah tadi ya, masalah kedisiplinan kode etik gitu ya, jadi masalah integritas. Nah, ini ya, kita harus kalau kita ini menyampaikan sesuatu ya kita harus bisa, kita harus jujur gitu ya pada apa yang kita sudah sampaikan, kita harus penuh objektif. Nah, ini ya, ini harus hati-hati gitu ya, harus berbasis data. Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu hanya karena feelingku gitu ya, atau subjektif gitu ya, nggak boleh. Kita ini harus, nah ini pernah terjadi juga yang saya cerita, ada pelanggaran kode etik, dia memberikan opini yang subjektif padahal dia tidak punya kompetensi di situ. Nah, ini sampai dibekukan gitu ya CFP-nya. Nah, ini masalah objektivitas. Kemudian ini masalah fairness. Ya, kita nggak bisa semata-mata untuk keuntungan saya kemudian merugikan nasabah. Nah, ini yang kita harus adil gitu ya. Jadi kita harus
bisa apa namanya bisa memenuhi apa yang kita sudah janjikan, nggak sekedar hanya keuntungan kita pribadi. Profesional. Nah, ini kita harus tetap menghargai juga profesi yang lain. Nah, gini ya. Jadi kita ini harus apa ya, nggak boleh menjelekkan profesi lain, nggak boleh menjelekkan teman kita sendiri gitu ya. Ini kita harus junjung banget profesionalisme ini gitu ya. Nah, kita harus tetap mempertahankan citra profesi kita. Jadi kita ini CFP loh. Apa yang kita lakukan, makanya kita mau bicara di media pun juga kita harus jaga. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah seorang CFP. Kompetensi ini harus dijaga. Makanya kenapa ada continuing professional development, ada CPD. Ada 40 CPD yang harus ditempuh selama 2 tahun. Maksudnya apa? Kita harus menjaga kompetensi kita, jangan tertinggal. Gitu ya. Ini udah pasti harus menjaga kerahasiaan nasabah. Gitu ya. Apa namanya, dari situ kita dipercaya. Hati-hati. Nah, ini yang sempat terjadi pada seorang perencana keuangan yang cukup terkenal. Masalah kehati-hatiannya, dia tidak melanggar kode etik secara langsung, tapi anak buahnya. Dan anak buahnya ini di bawah tanggung jawabnya dia. Akhirnya si perencana keuangan ini juga kena. Kenapa? Kamu tidak hati-hati. Yang sign itu kamu, yang tanda tangan kamu. Kamu nggak cek anak buahmu telah melakukan kesalahan, anak buahmu sudah melakukan fraud. Anak buahnya ini waktu itu 3 orang, akhirnya dicabut CFP-nya. Yang ini dibekukan. Nah, hal semacam ini yang kita harus jaga. Gitu ya. Karena itu peraturan etika, itu nanti kita bisa lihat di halaman 16 bagaimana kita bisa wujudkan. Nah, itu yang apa namanya sampaikan untuk hari ini. Nah, silakan mungkin teman-teman waktunya tinggal 2 menit. Kalau ada yang masih mau ditanyakan, ini baru brainstorming awal gitu ya. Besok kita baru masuk ke gimana kita ngitung laporan keuangan kita, financial health check-up. Tapi mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu. Udah oke semua? Monggo Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan dari materi yang tadi 2 jam ini disampaikan oleh Bu Ita? Oke. Baik, yang perlu mungkin saya tekankan kepada teman-teman itu tadi ya, bahwa kita kalau sudah masuk ke kelas ini, berarti kita sudah siap menjadi seorang CFP yang profesional. Makanya selalu disebutnya adalah profesional CFP atau CFP profesional gitu ya. Jadi kita menjadi seorang yang profesional, berarti kita punya kode etik, punya standar kompetensi ya. Kita dengan belajar ini kita punya standar kompetensi, kita punya standar praktis. Harusnya urutannya seperti apa ya. Itu kita harus jaga betul, dan kalau kita sudah sampai belakang seperti ini, keep, pertahankan gitu ya, eman gitu ya apa yang sudah pelajari ini. Karena itu ya kita harus rajin update ilmu segala macam, dan kita bisa pertahankan CFP ini sehingga benar-benar ini bisa apa ya, bisa membantu, bisa memberikan ya kesempatan untuk kita bisa lebih bermanfaat pada sekitar kita gitu ya. Oke, kalau nggak ada, saya kembalikan ke Mbak Talita. Kalaupun mungkin ada, nggak bisa baru di rumah baru teringat, oke, kita bisa diskusikan besok. Oke, sampai ketemu besok. Silakan Mbak Talita. Baik, terima kasih Bu Ita atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti mungkin materi yang tadi diupdate nanti dapat dikirimkan kepada saya Bu ya. Baik, untuk sisa materinya mungkin belum ada update Bapak Ibu, jadi nanti juga dapat dibaca-baca terlebih dahulu karena modul itu sudah pasti. Jadi modul 1 itu bisa dibaca-baca terlebih dahulu, kemudian besok nanti kita akan lanjutkan lagi di jam yang sama pukul 12.00 hingga 14.00. Baik, untuk Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi yang saya kirimkan melalui chat Zoom dapat mengisi link absensi tersebut. Saya mohon izin menutup sesi pada siang hari ini. Kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Ita, terima warahmatullahi kasih. Sampai ketemu besok. Bu Ita. Oh iya, karena COVID disco ya. Izin live. Oke, Terima sip ya. kasih, Bu.